yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Nah, jadi yang mesti dizakati yang pertama adalah apa? Hasil usaha. Jadi ya min thayyibati ma kasabtum, hasil usaha yang baik-baik. Kemudian itu yang pertama, yang kedua adalah mimma akhrajna lakum minal ard. Ya, hasil bumi. Ya, gampangnya seperti itu, hasil bumi. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun walastum biakhidhihi illa antum midu fihi. Nah, tadi kenapa kok harus yang baik-baik yang diinfakkan tadi itu, yang dizakatkan tadi itu? Karena janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya. Nah, jadi jangan ambil yang buruk-buruk. Kalau mau ngasih ya carikan yang baik. Nah, jangan yang buruk-buruk. Nah, sementara apa? Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Ya, artinya tadi ya, jangan harus yang baik-baik. Karena kalau yang kurang baik nanti orang mau nerima itu juga bagaimana? Ya ukurannya kita sendiri. Kalau kita sendiri kiranya mau nerima itu kok agak gimana, ya berarti kira-kira orang lain juga akan seperti itu. Gitu. Jadi makanya tadi ya, apa namanya, yang baik-baik min thayyibat, harus yang bagus-bagus. Ya wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Baik, itu jadi yang apa tadi, harta yang harus dizakati yang pertama tadi apa? Hasil kerja, hasil usaha. Yang kedua adalah hasil bumi. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini didasarkan pada hadis Rasulullah. Ya, selain dua kelompok harta di atas, jenis harta yang wajib dizakati juga dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 34. Maaf, ini lanjutannya ya. Masih ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbar warruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Ya, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Ya, ini kelompok yang ketiga, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak, nah, gitu, atau sebagian besar dari para akhbar dan rahib-rahib Yahudi itu dan Nasrani ya, itu mereka suka memakan harta orang ya dengan cara yang batil. Dan lebih dari itu, mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Itu walladzina yaknizuna dzahaba, maka orang-orang yang menyimpan emas dan perak ya, dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya, menafkahkannya di jalan Allah, fabasyirhum, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bi adzabin alim, bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, ini kategori yang ketiga, yaitu apa? Terkait dengan ya, jadi ini ya, ayat ini menunjukkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah simpanan atau tabungan. Ini kan tadi, jadi rahib-rahib Yahudi itu yaknizuna dzahaba. Ya, mereka menyimpan, menimbun, nah, gitu. Mungkin lebih tepatnya dalam hal ini menimbun. Ya. Jadi menyimpan emas dan perak, ya disimpan saja untuk menjadi apa, semacam ya properti dia, milik dia, dan tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Jadi dia bangga dengan apa, kepemilikan emas yang banyak. Nah, maka ini kategori selanjutnya tadi ya, bahwa apa namanya tadi, di samping harta yang wajib dizakati adalah hasil usaha dan hasil bumi, nah, selanjutnya adalah harta yang disimpan, gitu. Nah, di sini karena disimpan maka ya bisa tadi bentuknya emas atau perak, bahkan termasuk dalam hal ini tabungan. Bapak dan Ibu yang punya tabungan, punya deposito, nah itu harus dikeluarkan zakatnya, gitu. Baik. Nah, berdasarkan dua ayat di atas, ada tiga kelompok harta yang wajib dizakati. Yang pertama hasil usaha tadi, yang kedua adalah hasil pengelolaan sumber daya alam, ya, dan yang ketiga adalah simpanan atau tabungan. Nah, baik.
Kita masuk ke uraiannya. Jadi yang pertama tadi hasil kerja atau hasil usaha. Nah, yang pertama dalam hal ini adalah zakat perdagangan. Baik, ini pendahuluan ya. Jadi dikatakan bahwa Rasulullah itu memang sejak muda juga adalah seorang pedagang. Dan dari situ maka kemudian Rasulullah nanti bertemu dengan Khadijah. Nah, baik, untuk istilah zakat perdagangan, ya perdagangan, istilah perdagangan itu ada beberapa terminologi di dalam Al-Quran ya. Di situ diberikan yang pertama adalah terminologi tijaroh. Ya, kalau tijaroh kan memang tijaroh itu ya perniagaan artinya. Nah, itu ayat-ayatnya nanti silahkan dicek gitu ya. Nah, kemudian terminologi kedua selain tijaroh adalah al-bai'. Ya, al-bai'. Bai itu apa artinya? Ya jual beli. Bai itu jual beli. Nah, jadi terminologinya itu ya bisa menggunakan terminologi tijaroh yang memang berarti niaga. Ya, cuman kalau perniagaan itu kan sifatnya masih umum gitu ya. Nah, tapi yang kedua pakai istilah apa? Al-bai, yang artinya memang jual beli. Itu atau ya, baik mungkin baik itu lebih tepatnya menjual gitu ya. Nah, di samping tijaroh dan baik ada satu istilah lagi yaitu istilah ishtaro yashtari yang berarti membeli. Ya, ishtaro yashtari yang berarti membeli. Nah, itu ayat-ayatnya. Bahkan kan di dalam Al-Quran kita dengan Allah itu hubungan kita dengan Allah ya memang jual beli ini kan. Jadi Allah akan membeli. Innallaha ashtaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Misalnya gitu. Dalam konteks apa ya? Jadi Allah itu mengumpamakan kita dengan Allah itu ya jual beli. Jadi Allah membeli dari kita harta kita, jiwa kita dibeli oleh Allah, dibayar dengan harga surga. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk perdagangan ada tiga istilah yang biasa digunakan, tiga terminologi yaitu tijaroh, baik dan apa tadi ishtaro yashtari. Gitu. Kalau tijaroh berarti niaga, perdagangan, baik berarti ya jual beli, ishtaro berarti membeli. Ya. Nah, salah satu tujuan utama kegiatan perdagangan, perniagaan adalah mencari laba atau untung. Gitu ya. Oleh karena itu maka wajar kemudian ketika hasil perdagangan dikenakan atau menjadi objek zakat. Itu. Nah, kemudian perlu dicatat bahwa dalam perdagangan Islam membatasi muslim untuk hanya memperdagangkan barang-barang komoditas yang dibolehkan, hanya yang halal saja. Ya, halal dan thayyib. Ini muslim dilarang memperjualbelikan komoditas yang sifatnya haram dan khabis. Ini tidak boleh melakukan jual beli yang barang-barang yang haram, minuman keras dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Juga yang kotor-kotor juga tidak boleh. Ya, kemudian, nah ini dalil kewajiban zakat perdagangan. Ya, ini hadis riwayat Abu Dawud ya dari Samurah bahwa dia berkata sesungguhnya Rasulullah yang memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kami persiapkan untuk perdagangan. Jadi barang yang mau diperdagangkan, nah gitu ya, itu sudah kena zakat. Tentu ketika nanti ya, ketika dia sampai kepada nisab. Nah, di samping harta dagang, harta yang mau didagangkan itu terkena zakat, tentu nanti termasuk juga terkait dengan keuntungannya. Nah, semua nanti dihitung gitu ya. Kalau sampai nisabnya, maka kemudian mesti dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau dari Samurah ini kan bahkan dikatakan tadi ya, kami diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kami persiapkan untuk didagangkan. Ini belum ngomongin keuntungan. Dari barangnya yang mau didagangkan aja itu harus sudah kita siapkan untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, begitu.
Nah, maka hukum zakat perdagangan adalah wajib. Ya, karena tadi kan Rasulullah memerintahkan. Ya, Rasulullah ya'muruna, ya, Rasulullah memerintahkan kepada kami gitu ya, jadi untuk mengeluarkan apa zakat dari harta yang kami siapkan untuk didagangkan. Nah, adapun ketentuannya, nah, Bapak dan Ibu ya, zakat perdagangan mempunyai ketentuan sebagai berikut. Yang pertama dikatakan sebagai harta perdagangan, gitu ya, yang memang disiapkan untuk berdagang ya ketika barang-barang itu memang diniatkan untuk didagangkan, gitu. Kan ada kalanya kita menjual sesuatu tapi tidak niat dagang. Nah itu nanti tidak termasuk, gitu. Lagi kepepet, wah ini ya udah ada motor, jual dulu. Nah, kan itu kita jual beli juga kan itu ya. Nah, tapi itu tidak termasuk ini. Karena memang dia bukan barang dagangan tadi itu. Jadi motor tadi itu bukan barang dagangan. Nah, lain kalau memang kita punya showroom kecil-kecilan, nah gitu ya. Nah, di situ memang kita taruh motor, memang untuk niat dijual. Nah, itu berarti sudah masuk kategori barang dagangan. Karena memang diniatkan untuk didagangkan. Itu. Baik. Nah, ini pengertiannya gitu ya. Silahkan. Jadi intinya apa tadi? Syarat bahwa harta itu masuk kategori harta apa tadi yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat perniagaannya, perdagangannya, maka syaratnya adalah yang pertama memang diniatkan untuk didagangkan. Baik. Dan untuk mencari untung, bukan yang kayak tadi. Bukan yang karena tadi lagi perlu, nah, itu tidak termasuk. Yang kedua, komoditas yang diperdagangkan harus halal dan thayyib. Gitu. Ya ini jelas saya kira komoditas yang tidak halal baik barangnya maupun cara memperolehnya tidak layak dizakati. Zakat tidak akan mensucikan harta yang jelas-jelas haram. Nah itu. Ya ini mohon maaf nih bapak-bapak dan ibu-ibu, kadang kan, nah ini Pak Ketua Cabang ini yang lebih tahu ini, apa modus-modus money laundering, gitu ya Pak. Jadi uang gak jelas, nah, gitu kan, ya terus dibikinin usaha tertentu misalnya. Kan sekarang yang banyak gitu apa istilahnya itu crazy rich, nah, kan gitu ya, orang kaya dadakan, tiba-tiba kaya. Ya, oh dia terus bikin usaha ini, usaha itu, nah, gitu. Ya ternyata ya ada kemungkinan, nah itu sebenarnya adalah itu harta yang didapatkannya tidak jelas, tidak sepenuhnya halal. Kok ada orang tiba-tiba kaya, terus bikin perusahaan apa, ya ternyata yaitu untuk nampung harta yang tidak jelas tadi. Ya misalnya seperti itu. Nah itu bisa jadi usaha tadi kan, jadi perniagaan. Gitu. Tapi apa hartanya nggak jelas tadi. Atau bahkan kan yang lebih dari itu kadang langsung memang untuk kegiatan sosial kan itu ya, harta yang tidak jelas dibangunkan masjid misalnya, dibangunkan apa pesantren kan bisa itu, banyak juga itu. Nah walau alam di pinggir-pinggir Bogor sana itu kan banyak tiba-tiba orang dari Jakarta bikin yayasan apa. Ya moga-moga sih memang itu uang bersih gitu ya. Tapi ada kemungkinan yang model seperti ini. Jadi apa? Sekali lagi ya, komoditas yang tidak halal baik barangnya maupun cara memperolehnya tidak layak dizakati ya tadi. Ya, jadi kalau udah terlanjur yang kayak tadi bagaimana Pak? Ya manfaat saja untuk ini ya, untuk fakir miskin manfaat gitu ya. Tapi di sisi Allah dipandang apa tidak ya, Allah tidak memandang itu. Jadi ya percuma saja, tidak ada pahalanya. Tapi tetap itu bermanfaat bagi orang miskin. Gitu, bagi orang yang memang membutuhkan, anak-anak yang memang harus dirawat oleh yayasan ya tadi itu ya, itu tetap bermanfaat bagi mereka. Tapi bagi yang membuat yayasan tadi itu ya, yang memang mendapatkan hartanya dari yang tidak jelas, ya tidak ada manfaatnya.
Ya, harta yang haram seharusnya dikembalikan kepada yang berhak jika memungkinkan. Ya, itu yang kedua, jadi harus halalnya dan toyib. Yang ketiga tentu mencapai nisab. Nisabnya sama dengan apa itu 85 gram emas. Gitu ya. Jadi zakat perdagangan nisabnya adalah 85 gram emas murni. Gitu, 85 gram emas murni. Nah, memang ini jadi sedikit masalah di ini Bapak dan Ibu ya. Kalau 85 gram emas murni, ini nanti kan ini kita agak lompat sedikit ya. Jadi nisab harta perdagangan adalah 85 gram emas murni. Nah, sementara zakat profesi kita itu kan juga 85 gram emas. Gitu. Nah, masalahnya kalau sekarang nih, sekarang kan harga emas masih berapa Pak? Masih 3 jutaan Pak ya? Nah, gitu. Betul Pak. Nah, kalau ini 85 gram emas murni, sementara harga emas per gramnya 3 juta, lah itu berapa itu? Nah, kalau ukurannya ini, maka kita yang bekerja, kayaknya penghasilan kita tidak nyampe. Gitu. Kalau kemarin harga emas masih 600.000, 700.000, nah banyak yang nyampe. Sehingga diantara kita banyak yang jadi muzaki, gitu kan? Karena penghasilan kita sampai nisab. Ya, tapi dengan harga emas sekarang, ya tadi 3 juta. Nah akhirnya muzakinya sedikit. Nah makanya inilah kemudian yang kemarin itu ya Basnas dan kemudian diaminkan oleh semua lembaga keagamaan gitu, ada inovasi baru Pak. Jadi inovasinya apa? Bahwa nisab tadi ya, nisab zakat profesi kita tetap didasarkan pada 85 gram emas, tapi tidak harus murni. Gitu. 85 gram emas, tapi emas yang apa istilahnya itu bukan 24 karat gitu ya. Nah, gitu. Jadi boleh emas yang karatnya itu berapa? 20-an. Bahkan berapa itu? 18. Nah, gitu. Iya, Pak, tapi paling tidak nah, gitu ya, paling tidak apa dengan menurunkan kadar nisab tadi tetap 85 gitu ya, akan tetapi kadar itunya apa? Tidak murni gitu. Nah, dengan seperti itu maka apa tadi harga emasnya kalau nggak murni kan berarti kan gitu ya Pak ya, jadi tidak sampai 3 juta tadi. Nah sehingga apa ya orang yang tadinya memang muzaki tetap bisa menjadi muzaki. Karena kan khawatirnya gini, orang pada nggak ada yang muzaki semua ini kan gitu, karena nggak sampai nisab semua. Nah, nanti yang zakat siapa? Nggak ada yang zakat lagi, nah repot. Sehingga akhirnya ya maaf dalam tanda kutip agak dipaksakan. Nah itu bagian dari inovasi dan itu sudah ditetapkan oleh Basnas itu dan diaminkan oleh termasuk Tarsis juga mengikuti itu. Gitu Pak. Jadi kami ini yang di amal usaha ya kan kita di sekolah tuh ya, di kampus ya begitu. Kalau dengan perhitungan asli ini, dasar ini gitu ya, kias kepada 85 gram emas murni, nah itu mayoritas dosen-dosen kita itu tidak jadi muzaki lagi, nggak nyampe. Nah, tapi ketika kadarnya diturunkan, nah sebagian masih bisa sampai. Sehingga lazismu kita tetap bergerak itu loh Pak. Ya, jangan sampai lazismu nggak dapat masukan. Nah, gitu. Nah itu hasil istihadnya seperti itu, ya kita terima saja. Mungkin juga istihad ini yang sebenarnya mungkin ya membuat Pak Menteri Agama itu agak kesal sebenarnya. Makanya Pak Menteri Agama kemarin kan sempat mengeluarkan statement yang agak anu ya, zakat itu, nah itu ya kemarin itu ya, kan bahwa apa gimana saya lupa pernyataan beliau itu.
Jadi seolah-olah zakat itu tidak penting, kan gitu ya, seolah-olah seperti itu. Ya sebenarnya yang saya pahami ya itu karena ya ini, karena kalau zakat, zakat itu kan sebenarnya kecil ya, 2,5%. Cuman kan repot ini gitu ya, ketika khususnya terkait dengan masalah emas ini, yang harga emas begitu tinggi, maka bagaimana nih caranya biar kan seperti itu. Nah yang diarahkan oleh Pak Menteri Agama kemarin itu kan lebih kepada ya sudah zakat, kalau memang sulit ya sudah kan gitu ya. Jadi terus gimana ya, sedekahnya aja dibanyakin gitu. Karena kalau sedekah kan sifatnya umum, bebas mau berapapun nggak masalah gitu. Nah seperti itu yang saya pahami seperti itu. Jadi beliau itu mendorong kita untuk banyak sedekah saja. Yang memang nggak bisa zakat ya sudah, memang nggak nyampe kok gitu. Ya tapi meskipun begitu ya itu ya, Basnas dan juga Majelis Tarjih termasuk nanti Basul Masalah NU ya semua mengaminkan kadar emasnya diturunkan. Dan memang boleh, nanti dalil-dalilnya banyak Pak, karena yang dinamakan emas itu kan emas itu kan ini kan emas murni kan gitu ya, sementara emas itu kan sangat bisa jadi yang tidak murni kan otomatis banyak campurannya ya Pak ya, kan gitu. Nah sementara para ulama itu mengatakan yang dikatakan emas itu adalah jika setidaknya dalam campurannya itu 50% lebih, ya gitu, 51% lebih adalah emas. Jadi selagi 51% lebih itu ada kadarnya emas, yang lain nanti bisa yang lain gitu ya, yaitu namanya emas. Nah berdasarkan itu makanya kemudian ya sudah diturunkan saja, jangan yang 24 karat. Nah, kira-kira begitu. Baik, jadi apa tadi, mencapai nisab 85 gram emas. Baik, kemudian nah kemudian yang keempat sama ya, haul. Jadi sudah selama 1 tahun harta perdagangan itu dimiliki, gitu ya, harta perdagangan. Hendaklah harta perdagangan yang telah mencapai nisab itu telah dimiliki selama 1 tahun hijri. Tahunnya tahun hijri ya Pak ya, bukan tahun apa miladi ya. Tahun hijriah bukan tahun miladiah. Baik, yang kelima, kadar zakat perdagangan yang harus dikeluarkan adalah tadi ya 2,5%. Jadi nisabnya sama dengan emas, yang dikeluarkan sama dengan kalau apa emas, katanya emas 2,5%. Nah tempat berdagang, alat transportasi dan semua peralatan perdagangan tidak wajib dizakati. Nah gitu, jadi warungnya itu harganya berapa tidak. Apalagi kalau misalnya dagangnya di rumah gitu, ya tidak. Jadi hanya barang yang diperdagangkan tadi saja. Kemudian barang dagangan dinilai dengan harga pasar waktu dizakati, bukan harga pada waktu membeli dahulu. Jadi yang harga yang real sekarang. Itu kemudian pedagang bisa memilih mengeluarkan zakat dari harga barang atau dari barang itu sendiri dengan menyesuaikannya dengan maslahat dan yang terbaik untuk mustahik. Jadi bisa harganya, bisa barangnya. Misalnya tadi jualan motor, punya showroom gitu kan, wah ini sampai tadi ya nisabnya gitu kan, kemudian apa namanya, terus mau atau ya nggak harus motor lah, apapun itu ya, misalnya dagang apa, nah itu boleh nanti dibayarkan dalam bentuk barang gitu. Ya tadi ini dikatakan apa, bergantung kepada maslahat yang terbaik untuk mustahik. Jadi bisa jadi sebaiknya mustahik itu jangan terima uang, tapi terima barang karena lebih bermanfaat. Atau misalnya orang dagang sembako, ya sudah keluarin zakatnya ya dalam bentuk sembako, monggo aja. Mungkin itu lebih manfaat untuk mustahik daripada dikasih uang, belum tentu nanti dibeliin apa gitu. Monggo saja. Baik, kemudian apabila perdagangan rugi, ya, maka zakat hanya dikeluarkan dari modal apabila mencapai nisab tadi. Jadi barang yang mau didagangkan itu sudah kena zakat gitu. Kalau ternyata nanti didagangkan kemudian untung, nah untungnya juga nanti diakumulasikan gitu. Ikut dizakatkan dalam hitungan, tinggal dikalikan 2,5%. Kalau ternyata tidak untung gitu ya, nah maka ya tetap barang yang didagangkan itu tetap dizakati selagi memang masih sampai kepada nisab.
Nah itu ya Bapak dan Ibu untuk zakat perdagangan. Nah untuk haul, ya haul itu kan tadi ada haul ya. Haulnya kan 1 tahun hijriah. Nah ini kan mungkin menentukan haulnya ini ya intinya setahun sekali udah gitu saja, gitu ya. Jadi kalau ya kan yang hitung kita sendiri gitu ya. Kalau di zaman Rasulullah dulu memang ada petugasnya. Ya sebenarnya kita juga bisa minta tolong sama petugas zakat, tajismu dan lain sebagainya ya untuk ya intinya 1 tahun dalam pertimbangan kita gitu aja. Pokoknya setahun, intinya setahun sekali sudah. Jadi tidak perlu agak ribet. Ini kapan setahunnya pas kapan gitu ya, itu kan agak ribet gitu ya, agak ribet. Ya perkiraan aja pokoknya setahun sekali keluarkan dah gitu aja. Baik, nah ini diberikan contoh perhitungannya. Ini ada yang menarik. Bentar. Apabila waktu zakat tiba, pedagang muslim harus mengumpulkan seluruh harta. Tadi ya, dikumpulin semua. Apa saja ya modalnya, keuntungan bersihnya, simpanannya, piutang yang bisa diharap kembali, nah, ya, dan pokoknya semuanya yang ada potensi keuntungan gitu kan. Nah semua dikumpulkan, kemudian dijumlahkan semua itu dan mengeluarkan 2,5%-nya. Nah, ini ada yang menarik Pak. Jadi tadi apa? Dikumpulkan semuanya ya modalnya, keuntungan bersihnya, kemudian simpanannya terkait dengan itu, termasuk piutang yang bisa diharap kembali. Kan berarti ada piutang yang kadang tidak bisa diharap kembali. Ya itu. Kalau piutang yang diharap yang kemungkinan nggak kembali ya sudah nggak usah dihitung. Gitu. Jadi piutang yang bisa diharapkan kembali meskipun mungkin belum kembali waktu itu. Ya kan katakan harusnya jatuh tempo sekarang dan itu masih masuk dalam haul gitu ya. Nah, tapi orangnya apa namanya yang berhutang tadi ya, ntar dulu Pak, bulan depan gitu. Nah sudah lewat haul itu sebenarnya. Nah kan tapi karena itu berpotensi nanti balik, maka tetap diakumulasi, tetap dihitung. Nah seperti itu. Yang kemungkinan kembali artinya tadi memang ada yang kemungkinan nggak kembali. Ya karena memang di Al-Baqarah 282 kan dimungkinkan begitu ya Pak ya. Yang namanya hutang, jadi piutang itu kalau kita memberikan piutang, kita berpiutang, kita menjadi piutang gitu ya, memberikan hutang kepada orang, itu kan memang ada dua kemungkinannya. Kemungkinan nanti memang balik, kemungkinan tidak balik. Yaitu memang resiko orang ngasih hutang. Itu. Makanya kan gimana itu? Wa ingka nadu usrotin fanadirotin ila maisaroh. Jadi barang siapa yang memberi hutang gitu ya, maka dia harus menunggu hingga orang yang berhutang itu memang memiliki kelapangan untuk mengembalikan. Memang dia harus nunggu gitu. Nah, kalau nunggu berarti nggak boleh nagih, ya boleh juga nagih, tetap ditagih. Ya. Tapi kalau memang nggak bisa, maka tadi fanadirotin ila maisaroh, dia harus ngasih tambahan waktu, dia harus nunggu sampai benar-benar dia yang berhutang tadi itu bisa mengembalikan. Nah itu resiko orang yang ngasih hutang begitu Pak. Bahkan ayat selanjutnya kan kalau ternyata setelah dikasih waktu ternyata nggak bisa juga gitu ya. Nah ujung-ujungnya gimana? Ya jadikan sedekah. Gitu. Nah makanya di sini dikatakan ada piutang yang mungkin nanti bisa balik, tapi ada juga piutang yang memang mungkin tidak balik. Nah maka piutang yang memang kayaknya nggak bakal balik gitu ya sudah itu tidak diakumulasi dalam perhitungan zakat. Tapi yang kemungkinan balik, apalagi sudah ada janji, ada telat nih Pak, ada kemungkinan bisa itu, ya dimasukkan dalam perhitungan zakat perdagangan tadi itu. Ya, kemudian, dan apabila ia mempunyai utang, nah gitu ya, kalau si yang berdagang tadi punya utang yang harus dibayar, maka keseluruhan hartanya disebut dikurangi utang-utangnya dulu, gitu. Jadi kalau ternyata ada juga tanggungan ke mana kan itu ya ke apa namanya suppliernya misalnya itu tetap dikurangi itu dulu. Lalu sisanya wajib ia zakati apabila mencapai nisab. Artinya tadi memang ini yang bersih ya Pak ya. Jadi keuntungan bersihnya saja. Jadi harta apa barang dagangannya nilainya berapa plus keuntungan bersihnya plus tadi ya piutang-piutang yang bisa diharapkan kembali dikurangi utang kalau memang ada utang.
Baik. Nah, jadi dengan demikian perhitungan zakat barang dagangan sama dengan modal barang, gitu kan, plus modal uang, plus keuntungan bersih, plus simpanan, plus piutang, gitu ya, dikurangi utang-utang. Gitu. Baik. Nah ini contoh saja, nanti silahkan dibaca sendiri Pak. Nah itu tadi zakat perdagangan. Selanjutnya yang kedua zakat pertanian. Ya pertanian dan perkebunan. Ya usaha pertanian juga sudah dikenal sejak lama gitu ya. Oleh karena itu ya memang dizakati, ada zakatnya. Nah pertanian bisa dikelola individu, keluarga, tapi juga bisa dikelola korporasi. Nah ini nanti, makanya ini nanti kan intinya itu di zakat korporasi sebenarnya nanti di belakang ya. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau pertaniannya ini, perkebunannya ini dikelola pribadi, maka pengaturan terkait dengan zakatnya ya sama seperti yang sudah. Jadi kan berapa itu kalau zakat pertanian itu bisa 5%, bisa 10%. Itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini ya, ketentuan zakat untuk usaha pertanian dan perkebunan tergantung kepada pilihan model pengelolaan. Nah, ini. A, bila masih bersifat individu tadi dikelola sendiri gitu ya, maka ketentuan zakatnya sesuai dengan ketentuan fikih klasik. Ya tadi zakatnya bisa 5%, bisa 10%. Gitu. Oke, kemudian nah, bila pertanian atau perkebunan dilakukan dalam bentuk korporasi, nah itu sehingga berbadan hukum, nah skala dan modal besar, ada manajemennya dan seterusnya. Nah, maka perhitungannya berdasarkan ketentuan zakat korporasi, zakat perusahaan, nanti di belakang. Nah, di poin keberapa nanti itu. Nah, itu ya Bapak dan Ibu. Jadi ya, karena nanti berbeda kalau zakat korporasi kan nanti apa? Jadinya 2,5%. Jadi tidak sampai 5%, apalagi 10%. Kalau dikelola individu bisa 5%, bisa 10%, tergantung nanti apa 5% jika memang membutuhkan banyak modal, gitu, banyak usaha tambahan, 10% jika mengandalkan alam. Nah, tapi kalau memang itu jadi korporasi, gitu ya, sebuah perusahaan pertanian, gitu, maka ketentuannya berdasarkan ketentuan zakat korporasi. Ya, begitu juga dengan peternakan ya, Bapak dan Ibu, ini sama. Untuk ketentuan sama tadi, peternakan ada yang dikelola sendiri, ada yang dikelola korporasi. Kalau dikelola sendiri, maka ketentuannya, nah ini ketentuannya, yang seperti yang dulu pernah kita bahas, gitu ya. Ini sapi dan kerbau tiap 30 ekor dikenakan zakat seekor. Anak sapi ya umur 1 tahun dan seterusnya. Nanti silakan dibaca. Nah, kalau kambing bagaimana? Nah, itu ketentuannya monggo. Unta juga seperti itu. Ketentuannya mengikuti ketentuan fikih yang sudah ada. Gitu. Nah, tapi apabila ya ternak-ternak hewan tersebut di atas apabila diperdagangkan atau dijadikan suatu perusahaan, gitu ya, maka nisab dan kadar zakatnya adalah sama dengan harta dagangannya. Oke, oke, maaf. Tadi apa itu? Nah itu ya. Syarat-syarat zakat ternak ya tentu sama sampai nisabnya. Nah ini ketentuannya ya. Itu kemudian B telah dimiliki setahun sama haul. Kemudian ya digembalakan gitu ya. Jadi memang diurus sebagai ternak gitu. Kemudian nah tidak untuk dipekerjakan. Jadi kalau kita punya, kalau di kampung kan orang punya sapi, punya apa kerbau, tapi kan untuk dipakai membajak ya Pak. Nah itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Ya nanti yang dikeluarkan zakatnya ya pertaniannya, gitu, bukan ternaknya ini. Karena memang ternak yang dimiliki itu bukan untuk diternakkan, tapi untuk dipekerjakan, ini beda lagi. Ya, sapi-sapi yang dipekerjakan tidak ada zakatnya. Baik. Yang keempat, pertambangan. Pertambangan merupakan usaha yang dikenal di era modern dan seterusnya. Nah, ini sama seperti pertanian peternakan tadi, ada usaha tambang skala kecil. Tapi juga ada usaha tambang skala besar. Korporasi lagi tadi itu, perusahaan. Nah,
Bila tambang diusahakan secara skala kecil, individual, sekelompok masyarakat, gitu ya kecil lah gitu ya, maka ketentuan zakatnya berlaku apa yang sudah dikenal dalam fikih klasik, baik nisab maupun tarifnya. Kalau tambang itu kan berapa itu ya 2,5%. Kalau memang itu dari tanah yang dimiliki gitu ya, kemudian di situ ada banyak batunya gitu ya, kemudian atau batu mulia, akik dan misalnya seperti itu, ya nanti ketentuannya 2,5% sama. Ya, sama dengan ketentuan emas tadi 85 gram emas, setara dengan itu. Nah, tapi bila usaha tambang dilakukan dengan pola korporasi, sebentar, sebelum itu kan kalau memang tanahnya diketahui dan memang itu ditambang di situ. Kan bisa jadi mungkin kita nemu barang tambang di dalam tanah gitu kan, yang tanah itu nggak ada yang punya, milik negara atau apa kan gitu misalnya, ya nemu lah gitu. Nemu, nah kalau nemu kan itu istilahnya nanti rikas ya atau lukotoh, nah itu nanti 20% Pak yang harus disakatkan, bukan 2,5% lagi, 20 ya karena cuma nemu gitu kan, nemu ya udah 20%. Tapi kalau tadi memang itu tanah saya, memang saya gali untuk nyari ini ya, itu nanti kenanya 2,5%. Baik, nah bila usaha tambang dilakukan dengan pola korporasi, maka perhitungan zakatnya dilakukan berdasarkan laporan keuangan ya, pola korporasi yang tadi itu. Baik, nah ini kita masuk ke korporasinya. Baik, singkat ya, jam 6. Iya, dari segi operasional sesungguhnya perusahaan dapat dipilah menjadi 3 kategori ya. Ini ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Ya kalau jasa kan misalnya apa, taksi ya semacam itu, atau apa dokter dan seterusnya, gitu ya, lawyer. Nah kalau dagang kan memang jual beli. Kalau manufaktur kan berarti membuat sesuatu, setelah dibuat baru dijual misalnya gitu. Baik, ya zakat perusahaan perlu dibahas bagian berikut ini. Jadi pengertian perusahaan wajib zakat, corporate zakah istilahnya, meliputi semua perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi sebuah perusahaan profit, nah gitu ya, perusahaan profit memang perusahaan itu dibuat untuk mencari keuntungan, maka dia menjadi objek zakat. Menjadi subjek zakat. Maka dia harus mengeluarkan zakatnya nanti sebagai korporasi. Mungkin nanti ada pertanyaan gini Pak, ini korporasi lah kok, kenapa kok dizakati korporasi itu? Emangnya orang? Kan gitu ya. Kalau orang kan jelas Islam gitu. Korporasi apa punya agama? Kan nggak ada agamanya. Ya mestinya korporasi ya tidak usah dizakati, kan yang dizakati kan orang. Nah cuman kan nanti argumennya begini, ya perusahaan memang bukan orang, tapi kan dia bisa berperan seperti orang. Karena dalam kenyataannya kan perusahaan juga bisa punya harta kan itu ya, ini harta perusahaan, ini mobil perusahaan kan gitu. Nah karena konteksnya seperti itu berarti kan perusahaan bisa punya harta. Nah karena itu maka sebagaimana manusia punya harta dan harus mengeluarkan zakatnya, maka perusahaan dia punya harta, dia juga harus mengeluarkan zakatnya. Secara sederhana seperti itu ya. Maka kenapa kok perusahaan harus kena zakat? Gitu. Nah jadi tadi ya yang kena zakat adalah corporate zakah. Jadi korporasi yang memang untuk mencari profit. Nah sementara seperti yayasan pendidikan gitu ya, yayasan apa gitu ya, yang sifatnya sosial tidak kena zakat karena memang dia non profit gitu. Kemudian nah jadi tadi ya corporate zakat itu ya dia bentuknya mesti PT atau CV dan yang semacam itu. Baik, ya, yang namanya perusahaan tadi kan dasarnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu tulis menulis gitu ya, pencatatan itu kan memang diisyaratkan, diperintahkan bahkan di dalam Al-Baqarah 282 itu. Kan gitu ya. Jadi apa ayatnya itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang beriman, jika kalian melakukan transaksi utang piutang dan transaksi yang lain nantinya gitu ya, sampai waktu yang telah ditentukan, maka tulislah. Nah itu, jadi
Jadi itu perintah untuk menulis. Makanya jangan namanya perusahaan, ya pasti ada tulis menulisnya, ada laporan keuangannya. Nah nanti perhitungan nisabnya, kemudian dikeluarkan zakatnya dan lain sebagainya didasarkan kepada laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan itu. Ya, baik. Persyaratan perusahaan wajib zakat adalah satu, dimiliki oleh muslim. Nah, tetap saja yang punya harus orang muslim. Nah, kalau yang punya bareng-bareng Pak, muslim sama non muslim, ya idealnya ya perusahaan itu ya dimiliki muslim jadinya. Jadi tetap dia harus kena zakat gitu. Yang kedua, memiliki laporan keuangan. Nah, tadi ya jelas laporan keuangannya, catatannya jelas. Kemudian barang dan jasa yang diproduksi atau dijual merupakan barang dan jasa yang halal. Nah, kembali tadi harus halal dan thayyib. Sama dengan yang tadi ya, mendapatkan sumber pendanaan dengan prinsip syariah ya, tadi. Baik, jadi semuanya tetap harus yang halal-halal. Kemudian landasan hukum, nah ini ada landasan syariahnya. Silahkan nanti dibaca Bapak dan Ibu ya. Di samping landasan syariah, nanti juga ada landasan apa ini? Oh, kelewatan. Oh maaf, ya landasan syariah ada dalil Al-Quran, ada dalil hadis, ya dan juga ada istihad para ulama. Jadi ini memang sudah menjadi istihad para ulama dunia ya. Jadi bukan hanya di Indonesia sebenarnya, cuman kan di Indonesia diterapkannya belum lama, itu saja. Dan dalam hal ini Muhammadiyah termasuk yang memprakarsai diterapkannya zakat perusahaan di Indonesia. Ya, kemudian nah itu ada landasan sosial ekonomi dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini panduan teknisnya. Oh ya, ini sedikit ada disinggung tentang perusahaan itu kan juga punya kewajiban CSR, ya Corporate Social Responsibility. Nah, apakah ini nanti bisa saling menghapuskan? Kalau sudah dia keluarkan CSR-nya, apakah tidak harus zakat lagi? Nah, keputusan tersi menyatakan tidak. Ya, CSR ya CSR, zakat ya zakat. Karena ketentuannya masing-masing berbeda. Jadi kalau perusahaan besar pasti ada CSR-nya. Ya, tapi di samping itu dia tetap harus mengeluarkan zakatnya. Ya. Oke, nah ini kan adapun persamaan antara keduanya adalah bahwa baik CSR maupun zakat memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat. Namun dengan segala perbedaan di atas, gitu ya, dengan demikian kedua kewajiban ini tidak dapat saling menutup. Nah itu tadi. CSR ya CSR, zakat ya zakat. Nah ini kan ya ini jadi penting karena kan kita mau buat ini ya Pak ya. Di samping kan ada usaha nanti ya. Nah ini kita harus persiapkan ininya. Ya, panduan teknis zakat perusahaan. Satu, perusahaan dikenakan hukum zakat karena bertujuan mencari keuntungan, tadi sudah dijelaskan. Nisab zakatnya sama dengan emas tadi ya, 85 gram emas. Gitu. Makanya tadi ada pertambangan, ada pertanian, ada peternakan. Ketika dia dikelola secara korporatif, gitu ya, maka zakatnya disesuaikan dengan ini, 85 gram emas. Dan dikeluarkan zakatnya nanti 2,5%. Itu tarif zakatnya adalah 2,5%. Dan ya berlaku haul, ya 1 tahun pembukuan. Begitu kira-kira. Ya. Nah ini nanti cara perhitungannya monggo saja. Silahkan nanti dibaca-baca. Saya kurang begitu paham dalam hal ini. Oke. Ya. Ya saya kira itu Bapak dan Ibu ya. Jadi ada inovasi baru pengembangan terkait dengan zakat, yaitu subjek zakat dalam hal ini adalah apa? Korporasi. Gitu. Nah nanti masih ada bahasan selanjutnya nanti terkait dengan mustahik. Mustahik zakat kan 8 ya Pak ya. Nah itu nanti juga ada pengembangan, ada penambahan mustahik. Gitu. Nah, nanti kita bahas dalam kesempatan yang akan datang insya Allah. Nah ini contoh-contoh semua ya tentang perhitungan zakat korporasi. Nah ini juga, nah ini ada lagi ya surat-surat berharga Pak. Nah, jadi apa istilahnya itu kalau
Kita beli sukuk misalnya gitu ya Pak ya. Ya sukuk. Nah ini kan dikasih rinciannya ya, surat berharga itu bisa saham, kemudian apalagi obligasi syariah sukuk. Ini kan ya, menarik ini. Ya, nah itu semua harus termasuk premi asuransi. Harus dikeluarkan zakatnya. Gitu. Nah, ini ada pembahasan tentang zakat profesi. Ya baik, mungkin kita lanjutkan di dalam pertemuan yang akan datang ya. Juga nanti terkait dengan tadi pengembangan mustahik. Jadi dalam rangka kan tadi sumber zakatnya ditambah, ada apa tadi, perusahaan kan gitu ya, juga termasuk tadi surat-surat berharga. Artinya itu kan sumber zakatnya. Gitu. Nah setelah sumber zakatnya ditambah, dikembangkan sehingga nanti fundraisingnya jadi lebih banyak gitu. Nah setelah dikumpulkan disalurkan kepada siapa? Mustahiknya juga dikembangkan. Jadi yang 8 nanti ada penafsiran-penafsiran tambahan. Yang selama ini tidak masuk nanti bisa masuk. Baik Bapak dan Ibu, saya kira itu dulu ya. Terima kasih. Sudah jam 6 lebih. Semoga kajian pada kesempatan pagi ini bermanfaat. Ya tadi ya, untuk Bapak dan Ibu yang memang berdagang, nah ini jangan lupa ada ketentuan zakatnya, silakan dipersiapkan. Itu yang punya perusahaan ya juga tadi, ya silakan. Dan insya Allah kita nanti juga punya perusahaan atas nama PCM, nah harus kita siapkan juga itu. Baik, sekian. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.